Shalom young victorious people, welcome to Next Gen Online Service. Halo semuanya, hari ini kita balik lagi. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah dengar aku udah beberapa kali isi di Next Gen Online Service ini. Nama aku Sarah, halo semuanya. Dan aku bakal hari ini bahas tentang melangkah dengan iman. Nah jadi mungkin teman-teman semua pastilah ya di tahun 2021 ini kan kemarin udah punya resolusi nih. Dan kita nggak nyangka banget udah di bulan Maret. Ya ampun, cepet banget gak sih 2 bulan ini. Terus pasti teman-teman udah mulai kayak, aduh kok kayak resolusi gue pada belum jalan nih, atau kok kayak belum pada kesampaian gitu-gitu. Tapi yang aku juga pengen tanya teman-teman, sering kali gak sih teman-teman ini punya keinginan untuk melakukan sesuatu, rasanya punya dambaan untuk misalnya nge-lead community di gereja, atau misalnya pengen deh jadi masuk ke organisasi ini, atau pengen deh rasanya untuk memiliki pekerjaan A, B, atau C seperti itu. Tapi kadang di dalam diri kita merasa we're not good enough gitu. Atau mungkin rasanya kayaknya gue kurang pantas deh. Kayaknya gue kurang bisa deh. Dan itu kadang-kadang pikiran kita yang malah men-stop kita dan memblok kita dari melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan udah titipkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari ini aku pengen banget ngebahas tentang melangkah dengan iman. Maksudnya apa sih melangkah dengan iman? Apakah maksudnya jalan aja dengan iman itu maksudnya apa sih? Karena seringkali kita apalagi sebagai anak-anak muda mungkin gak berani jalan kalau misalnya belum ada bukti-bukti yang valid gitu. Misalnya kita kan pasti kan gak percaya lah ya sama sesuatu sampai kita ngelihat dulu. Atau let's say misalnya Tuhan gue mau nih jadi leader of the community, tapi Tuhan tolong dong kasih dulu gue kebiasaan-kebiasaan tersebut. Atau misalnya Tuhan gue pengen banget nih masuk ke pekerjaan ini. Coba mungkin kalau Tuhan kasih gue skill ABC, gue pasti bisa deh masuk ke situ. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita membuat satu analogi, let's say kita pakai analogi pintu otomatis. Kalau pintu otomatisnya 10 meter dari jarak kita, apakah pintu itu akan terbuka? Enggak kan? Pintu otomatis itu akan terbuka ketika kita jalan mendekat ke pintu tersebut. Nah ini sama aja dengan apa yang hari ini mau dibahas, yaitu melangkah dengan iman. Kadang kita bukan berarti menunggu dulu Tuhan kayaknya jebret kasih kita kemampuan ini, atau jebret kasih kita uang ini untuk memulai sesuatu. Padahal yang Tuhan mau itu kadang kita harus melangkah dulu baru Tuhan buka pintunya, sama seperti analogi pintu otomatis itu. Jadi mungkin kalau hari-hari ini ada teman-teman yang merasa, aduh kayak gue kurang nih untuk bisa mencapai apa yang gue inginkan. Please guys, let's know that our God itu Tuhan yang luar biasa. It's not about us, itu bukan masalah apa yang kita bisa, bukan masalah kemampuan kita atau apa yang kita punya, tetapi siapa Tuhan kita. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar gimana sih 4 langkah untuk bisa melangkah dengan iman, dan kita untuk terus berjalan menggapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari nomor 1, pertama yaitu kita harus mengubah mindset kita terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus mengubah mindset? Di sini tertulis dari Filipi 4 ayat 8, akan aku bacain. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi jelas banget di sini dia tertulis di Filipi 4 ayat 8 bahwa yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena seringkali kalau misalnya kita belum melihat di depan mata kita seringkali dengan mudahnya berpikir hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang buruk. Padahal di Alkitab dibilang bahwa kita harus memikirkan semua yang manis, semua yang suci, semua yang mulia. Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita, dan sudah menjadi tugas kita sebagai anak-anak muda memiliki mindset yang positif, memiliki mindset yang kuat bahwa kita pasti bisa melakukan hal-hal tersebut. Dari mindset, maka barulah mulai turun ke action kita.
Karena nggak mungkin lah ya, kalau misalnya kita jalan tapi mindset kita belum benar. Jadi pertama-tama penting banget memiliki mindset yang benar, yaitu kita harus pegang janji firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8 ini sesuai yang udah Tuhan perintahkan kepada kita. Nah yang kedua dari ayat Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi teman-teman kalau yang mungkin saat ini masih duduk di rumah mikir, aduh gue bisa nggak ya, jalan nggak ya, atau nunggu dulu kesempatan datang dalam kehidupan kita, baru deh gue jalan, atau masih nunggu dan khawatir, aduh ini Tuhan bener nggak ya, jalan nggak ya. Ini jelas banget di Alkitab ditegur teman-teman, dan waktu aku baca ini juga aku berasa ditegur banget. Siapa yang bisa karena kekhawatirannya menambahkan sehasta aja jalan dalam hidupnya? Jadi maksudnya apa sih? Jalan nomor 2 maksudnya adalah mulai melangkah. Just do it. Jalan aja. Karena seperti yang tadi analogi pintu otomatis itu, kita kalau nggak jalan, kalau kita nggak mendekat ke pintu itu nggak akan terbuka. Tapi kalau misalnya kita sudah berjalan, kemungkinannya akan menjadi 2, antara terbuka atau tertutup. Tapi paling nggak ada kemungkinan terbukanya. Bener kan? Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kita anak-anaknya yang selalu bersandar dengannya. Dan kalau Tuhan pun tutup suatu pintu, dia pasti akan buka pintu yang lain yang terbaik untuk kita. So, setelah kita memiliki mindset yang positif, kita harus start the action. Kita harus mulai melangkah dan sedikit demi sedikit langkah kecil yang akan membawa kita kepada tujuan kita. Nah, yang ketiga yang juga penting banget yaitu janganlah kita lihat ke belakang. Karena seperti yang kita tahu mungkin dari cerita istri Lot, dia karena melihat ke belakang meninggalkan Sodom dan Gomora, ia menjadi tiang garam. Nah dari sini mungkin bukan berarti kita dibinasakan oleh Tuhan ketika kita lihat di belakang. Tapi alangkah baiknya bahwa kita fokus dengan apa yang telah akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Karena what's the point of looking back? Kalau misalnya kita ngeliat belakang malah membuat kita jadi khawatir lagi, mulai membuat kita, aduh kayaknya enakan dulu deh. Atau mungkin dengan ngeliat ke belakang kita malah jadi kebawa lagi arus-arus negatif. So jangan lihat ke belakang, kita maju terus, kita eyes on the prize, yaitu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir yang untuk mensustain semuanya dari awal sampai akhir, ini ayat paling simple, ayat paling pendek satu Alkitab, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pasti aku yakin banget teman-teman semua udah tahu, ayatnya adalah 2 kata doang, tetaplah berdoa. Sometimes kita udah, apalagi mungkin udah 2 months ini ya, di 2021, terus kita dari awal Januari ini udah mulai, oke, gue mau lakuin ini dan udah mulai jalan. That's very good teman-teman yang udah mulai berjalan untuk mimpinya, mengejar mimpinya. Tapi kalau misalnya di bulan kedua ini teman-teman belum melihat hasilnya, mungkin di bulan kedua ini masuk udah mulai bulan ketiga ini teman-teman belum mulai lihat progresnya, tetap lakukan dan tetaplah berdoa. Karena kita nggak pernah tahu apa yang besok bisa Tuhan sediakan buat kita, kesempatan apa yang datang dalam kehidupan kita. So tetaplah berdoa dan melakukan 3 hal yang tadi udah aku sebutin di atas, yaitu tetap memiliki mindset yang positif, mulai melangkah. Mungkin kemarin udah melangkah terus stop, just lakuin lagi. It's okay to rest. Tapi selama kita terus berjalan bersama Tuhan. Dan yang ketiga yaitu don't look back. Tapi kita harus fokus dengan apa yang di depan kita. Dan yang terakhir, untuk sustain perjalanan kita bersama Tuhan, kita harus selalu bergantung dengan Tuhan dengan tetap berdoa. So basically hari ini I would like to encourage teman-teman semua untuk mulai melangkah dengan iman. Maybe it seems possible, mungkin hal-hal yang besar masih rasanya jauh banget, masih di angan-angan. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah menyiapkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan itu saatnya kita sebagai anak-anak untuk mulai melangkah dengan iman. Kita beda dengan dunia yang harus ngeliat buktinya dulu, harus ngeliat dulu, baru oke. But kita di sini sudah menjadi kepemilikannya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita. So it's our time to take our step and do the best that we can and live it rest up to God. So that's it teman-teman. Hari ini semoga bisa memberkati teman-teman ada di rumah semuanya. Dan kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan.
biarlah pada hari ini hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan dalam membicarakan firman, biar Engkau yang sempurnakan, biar Roh Kudus yang memberkati dan menyempurnakan isi firman-Mu ya Tuhan, dan yang selalu menuntun teman-teman semua dalam melangkah dengan iman ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini kami diingatkan kembali untuk tidak takut ya Tuhan, untuk tidak merasa minder atau tidak menunggu waktu yang tepat untuk memulai sesuatu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan selalu beserta dengan kami dan Engkau yang akan selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So thank you semuanya udah mendengarkan Next Gen Online Service, and see you on the next one. Bye bye.